Baik, kita lanjut lagi ke karakteristik kimia untuk suatu jenis limbah cair. Ya, jadi karakteristik kimia itu sebenarnya ada banyak, tapi yang akan saya jelaskan di sini ada 5, yaitu BOD, COD, DO, kesadahan air, dan kadar logam berat. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke BOD atau Biochemical Oxygen Demand. Ya, jadi pengertiannya apa ya? Sebelum masuk ke BOD, kita harus tahu terlebih dahulu bahwasannya semua makhluk hidup pasti membutuhkan oksigen, tidak terkecuali organisme yang hidup di dalam air. Nah, banyak ikan akan mati dalam perairan tercemar bukan diakibatkan oleh toksisitas zat pencemar langsung, tetapi karena kurangnya oksigen sebagai akibat dari digunakannya gas tersebut pada proses penguraian penghancuran zat pencemar. Nah, di dalam lingkungan itu bahan organik itu ada banyak sekali. Nah, bahan organik inilah yang sebenarnya menjadi makanan bagi mikroorganisme itu dengan bantuan adanya oksigen. Jadi oksigen dibutuhkan oleh ikan-ikan dan hewan-hewan laut beserta mikroorganisme yang juga hidup di laut. Dengan adanya oksigen dan bahan-bahan organik itulah yang menjadikan mereka dapat berlangsung kehidupannya atau dapat bertahan hidup di perairan. Kalau air yang cukup bagus, tentu oksigennya itu harus banyak. Nah, air yang tidak sehat tentu ikannya akan mati karena oksigennya sedikit. Sehingga dari situ muncullah pengertian dari BOD. BOD itu adalah bisa disingkat sebagai Biochemical Oxygen Demand, namun beberapa referensi juga mencantumkan kepanjangan dari huruf B ini adalah biological. Ya, jadi bisa digunakan kedua-duanya, tergantung sebenarnya referensi mana yang lebih akurat atau valid untuk mengartikan definisi dari BOD ini. BOD itu adalah banyaknya oksigen yang diperlukan untuk menguraikan bahan organik oleh bakteri aerobik melalui proses biologi secara dekomposisi aerobik, ya. Nah, jadi banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengubah senyawa organik menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Nah, itu dapat kalian lihat pada reaksi berikut. Jadi, ada senyawa organik. Dalam suatu perairan, dalam suatu limbah cair pasti akan banyak mengandung sisa-sisa bahan organik. Itu bahan organiknya tidak boleh banyak. Nah, di sini dengan adanya oksigen yang terkandung di dalam suatu perairan itu menjadi suatu reaktor, akan terbentuklah reaksi antara senyawa organik ini dan oksigen yang dilakukan oleh mikroorganisme. Karena mikroorganisme melangsungkan hidupnya dengan menggunakan oksigen dan mengurai bahan organik ini, terbentuklah CO2 dan H2O beserta sel yang lebih baru. Sehingga dengan demikian, apa yang diperoleh dari BOD ini? BOD ini sebenarnya mengindikasikan seberapa banyak sih senyawa oksigen dan senyawa organik yang terkandung di dalam suatu perairan tersebut atau di dalam suatu limbah cair tersebut. Itu dapat kalian lihat pada ilustrasi berikut, ya. Yang putih itu merupakan oksigen, sementara yang agak kecoklatan itu adalah BOD. Nah, di gambar sini ada bakteri yang berwarna hijau. Bakteri dihadapkan antara oksigen dan BOD. BOD tidak lain sini adalah senyawa organiknya. Nah, dengan adanya mikroorganisme pada suatu perairan tersebut, maka dua-duanya si bakteri tersebut memakan keduanya, memakan oksigennya dan memakan juga bahan-bahan organiknya, ya. Bacteria utilize oxygen, menggunakan oksigen when they consume BOD. Oxygen is depleted in the water, ya. Nah, sehingga dengan demikian, apa yang dapat kita ketahui di sini, BOD itu sebenarnya mengindikasikan seberapa banyak sih oksigen yang ada di dalam suatu limbah tersebut atau perairan tersebut, sekaligus juga mengindikasikan berapa banyak senyawa organik yang ada di suatu limbah atau perairan tersebut. Kenapa? Karena oksigen dan senyawa organik ini dianggap ekivalen terhadap
senyawa organik, sehingga kalau misalkan jumlah oksigennya sekian 1000 mg yang diperoleh, maka yang jumlah senyawa organiknya pun juga 1000 mg per liter, karena senyawa organik dan oksigen di sini adalah saling bereaksi satu sama lain, sehingga dianggap keduanya memiliki nilai yang ekivalen. Nah, cara mengujinya bagaimana? Nah, metode pengukurannya itu kita mengukur kandungan oksigen terlarut awal. Jadi ada DOI atau inisial ya, yang awal ya. DO awal. DO itu adalah dissolved oksigen. Oksigen terlarutnya pada saat awal sebelum ada mikroorganisme itu berapa? Nah, dari sampel setelah pengambilan contoh kemudian mengukur kandungan oksigen terlarut pada sampel yang telah diinkubasi selama 5 hari. Jadi sampelnya untuk mengetahui BOD-nya berapa itu diinkubasi sampai hari ke-5. Dalam hal ini DO1, DO2, DO3, DO4 itu adalah jumlah harinya. Jadi anggaplah di sini mungkin ada 4 hari. DO5-nya ada di setelah gambar ini. Nah, di DO0 itu kita hitung dulu berapa oksigennya. Di hari kedua berapa oksigennya, hari ketiga berapa oksigennya, sampai hari keempat berapa oksigennya. Otomatis jumlah oksigennya seharusnya berkurang karena digunakan oleh mikroorganisme. Kenapa mesti diinkubasi selama 5 hari? Karena waktu tersebutlah waktu optimum suatu mikroorganisme untuk mengurai seluruh senyawa-senyawa organik. Dan kenapa harus diinkubasi? Karena pada suhu inkubasi yaitu sekitar 35 derajat Celcius atau 40 derajat Celcius, itulah waktu yang digunakan oleh si bakteri tersebut untuk mengurai senyawa-senyawa organik yang ada, sehingga sampai pada hari terakhir yaitu hari ke-5. Nah, di sini dapat kalian lihat grafiknya pada hari ke-1/2, 1/2 sampai hari ke-7. Nah, hingga pada hari ke-20 dapat kalian lihat berapa banyak sih bahan organik yang teroksidasi. Semakin tinggi harinya otomatis nilainya semakin bertambah. Nah, baku mutunya berapa? Baku mutunya adalah tidak boleh lebih dari 50 mg per liter menurut Permen LH nomor 5 tahun 2010. Nilai ini adalah nilai BOD untuk limbah kawasan industri. Nah, tadi kan kita lihat nih, ini metodenya. Ini metode untuk menguji BOD-nya karena kita menggunakan asumsi 5 hari untuk menginkubasi sampel. Karena inkubasi tersebutlah dihidupkan mikroorganismenya agar supaya terjadi penguraian. Nah, otomatis setiap hari harus dihitung berapa jumlah DO-nya, ya kan ya? DO-nya berapa, DO-nya berapa. Nah, di sini cara menghitung DO-nya atau menguji DO-nya berapa, ini yang harus kalian ketahui dan juga nanti akan dilangsungkan pada praktikum. Ya, ini ada yang namanya metode Winkler. Ya, metode Winkler. Metode Winkler ini tidak lain mengadaptasi dari titrasi iodometri. Kenapa dikatakan Winkler? Karena nama penemunya Winkler dan nama botolnya pun yang digunakan ya. Botol yang ini ya bentuknya seperti ini adalah merupakan botol Winkler. Nah, di situ prosedurnya seperti apa? Untuk mengtitrasi ini ada reaksinya tersendiri. Pertama, sampelnya itu ditambahkan larutan MnCl2 dan natrium hidroksida Ki, sehingga akan terbentuk MnO2. Dengan menambahkan asam sulfat atau HCl ya, agar supaya terbentuk endapan, maka akan larut kembali dan juga akan membebaskan molekul iodium yang ekivalen dengan oksigen terlarut. Jadi ini adalah serangkaian prosedur untuk menggunakan metode Winkler, sama dengan seperti yang praktikum sebelumnya di titrasi, namun titrasi kali ini adalah titrasi iodometri. Kenapa dia akan iodometri? Karena titrasinya tidak langsung dan menggunakan molekul iodium ya. Nah, iodium yang dibebaskan ini selanjutnya dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat dan menggunakan larutan indikator amil kanji. Itu dapat kalian pelajari pada prosedur berikut. Ya, ini rangkaian prosedurnya nanti akan kalian kerjakan di laboratorium. Reaksinya seperti apa? Inilah reaksinya.
Jadi terlebih dahulu MnCl2 direaksikan sama NaOH, terbentuklah mangan hidroksida. Mangan hidroksida inilah kemudian yang terikat bersama dengan jumlah oksigen yang ada dari sampel tersebut. Nah, diperolehlah MnO2 dan 2H2O. MnO2 atau mangan dioksida inilah yang dititrasi menggunakan Ki yang dilarutkan pada air, sehingga diperoleh kembali mangan hidroksida. Dan kelebihannya inilah yang dianggap dititrasi kembali menggunakan iodium bersama natrium tiosulfat pada akhir reaksi yang ini. Dan inilah nilai O2 yang terkandung, atau tidak lain sama dengan nilai DO atau dissolved oxygen alias oksigen terlarut. Itu tadi adalah BOD. Nah, bagaimana dengan COD? COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi senyawa organik dalam suatu perairan. Ya, jadi dalam suatu perairan, kalau tadi BOD adalah mengurai oksigen menggunakan mikroorganisme, nah ini mengurai oksigen juga, tetapi menggunakan prinsip reaksi oksidasi atau reaksi redoks. Ada yang dioksidasi berarti ada yang direduksi. Nah, itu seperti ini dia prosesnya. Senyawa organiknya ditambahkan suatu oksidator, ya, menyebabkan oksigennya ini senyawa organiknya ini mengalami reduksi, ya kan ya, dari ini dan ini dan ini, sehingga diperolehlah senyawa yang lebih kecil. Nah, berapa yang jumlah kromium, ya, dalam hal ini kita gunakan kromium karena itu merupakan oksidator kuat. Jumlah oksidator kuat yang dapat bereaksi terhadap senyawa organik ini, itulah yang menandakan jumlah senyawa organik yang terkandung di dalam suatu larutan tersebut atau sampel limbah tersebut. Nah, standar baku mutu untuk nilai COD untuk limbah kawasan industri yang sudah ditetapkan adalah tidak boleh lebih dari 100 mg per liter, berarti sedikit ya, tidak boleh banyak jumlah senyawa organiknya. Cara mengujinya bagaimana? Nah, karena tadi direaksinya menggunakan kromium, ya, K2Cr2O7, kalium dikromat, sehingga otomatis sampelnya harus ditambahkan kalium bikromat dulu. Metode pengukuran COD sedikit lebih kompleks karena menggunakan peralatan khusus reflux, menggunakan asam pekat, pemanasan, dan titrasi. Ini juga tidak menutup kemungkinan akan kita lakukan di laboratorium. Nah, pada prinsipnya adalah COD menambahkan sejumlah tertentu kalium bikromat, di mana kalium bikromat ini merupakan oksidator. Nah, kemudian ditambahkan asam pekat, ditambahkan katalis perak, dipanaskan pada beberapa waktu menggunakan alat yang namanya reflux, ya. Selanjutnya kelebihannya itu dititrasi menggunakan titrasi Winkler. Nah, setelah dia direaksikan bersama dengan oksidator ini, nah dititrasilah lagi menggunakan Winkler. Yang mana itu Winkler? Itulah tadi yang telah saya jelaskan di sini. Kita titrasi lagi menggunakan metode ini. Ya. Nah, itulah nilai oksigen terlarutnya, berapa banyak oksigen yang digunakan untuk mengurai bahan organiknya. Nah, ini seperti ini ilustrasinya dapat kalian lihat, ya. Nah, untuk mengukur COD itu dapat menggunakan dua jenis metode, bisa menggunakan spektrofotometer, bisa juga menggunakan alat titrasi. Titrasinya ini tidak lain menggunakan titrasi, nah, ada menggunakan titrasi ORP atau oksidasi reduksi, ya, jadi titrasi redox atau Winkler, dan juga dapat menggunakan alat spektrofotometer.